Sahabat, organik bukan hanya tentang menjauhi pupuk kimia sintetis. Organik bukan hanya tentang menghindari penggunaan pestisida kimia atau racun kimia. Akan tetapi organik adalah mengenai dedikasi. Organik adalah mengenai kerja keras. Organik adalah bagaimana kita mengatasi rasa malas. Dan pada akhirnya organik adalah mengenai mindset, mengenai pola pikir yang ditanamkan oleh pendahulu beli kepada beli, dan yang kini juga beli tanamkan kepada sahabat, kepada penerus beli. Semoga pada akhirnya kita bisa mewariskan tanah subur yang sama kepada para penerus kita nanti, demi kelangsungan hidup umat manusia di masa depan. Pada materi pagi ini, sahabat, beli akan memberikan satu materi yang paling sering beli bahas di video-video sebelumnya. Tidak terasa, ini adalah video ke-293 dari channel beli, channel kita bersama yang kita rintis sejak tahun 2018. Ya, materi kali ini adalah materi mengenai air cucian beras, sahabat. Sudah banyak sekali videonya, sahabat. Bayangkan dari 293 video yang ada di channel ini, sebagian besar itu adalah membahas mengenai air cucian beras. Akan tetapi ada satu hal yang belum pernah beli bahas, dan pada kesempatan kali ini beli akan bahas sebagai panduan pelengkap, sahabat, bagi sahabat yang akan membuat pupuk dari air cucian beras. Nah, judul video kita kali ini adalah 5 kesalahan umum dalam mengolah air cucian beras menjadi pupuk organik cair. Kesalahan umum yang pertama, sahabat, biasanya baik beli di masa lalu maupun sahabat yang mungkin pengalamannya belum begitu banyak, kebingungan mencari air cucian beras bilasan keberapa yang baik kita gunakan. Nah, kalau beli sendiri sampai saat ini menggunakan maksimal sampai bilasan kedua, sahabat. Jadi bilasan ketiga dan bilasan keempat itu beli tidak gunakan karena sudah bening seperti itu, dan ini tidak ubahnya seperti air biasa. Jadi bilasan pertama, kemudian bilasan kedua. Nah, bilasan kedua ini pun beli menggunakan bilasan dengan jumlah air yang setengah dari bilasan pertama, sahabat. Jadi triknya seperti itu. Jadi bilasan kedua beli hanya menggunakan air dari setengah dari bilasan pertama. Jadi kita hanya menggunakan 2 bilasan pertama. Jadi tidak perlu menggunakan bilasan ketiga maupun bilasan keempat. Kesalahan yang kedua, sahabat, sahabat sering menyimpan, termasuk beli dulu, juga sering menyimpan air cucian beras dengan alasan kita akan memfermentasinya nanti. Menyimpan air cucian beras dengan terlalu banyak asalkan dengan metode yang baik itu tidak masalah. Akan tapi kadang-kadang kita hanya menuangkannya begitu saja ke ember, kemudian sekedar menutupnya dengan plastik atau apalah, yang membuat, sahabat, resiko terjadinya kerusakan pada air cucian beras yang kita simpan. Ada penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas ini salah satu sebabnya adalah adanya jamur patogen yang bisa tumbuh pada air cucian beras yang sudah lama kita tidak gunakan dan kita simpan dengan cara yang sembrono. Salah satunya adalah resiko tumbuhnya jenis jamur patogen seperti jamur Rhizopus stolonifer, sahabat. Sebenarnya adalah jamur roti. Akan tetapi jenis jamur ini bisa tumbuh juga di bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, sahabat. Jadi bisa tumbuh di nasi dan bahkan tidak menutup kemungkinan bisa tumbuh juga di air cucian beras. Kemudian belum lagi resiko munculnya atau tumbuhnya jamur Aspergillus sp, sahabat, yang bisa menghasilkan senyawa mikotoksin. Nah, ini juga merugikan bahkan bagi kesehatan kita manusia, si petaninya itu sendiri. Jadi jangan sampai, sahabat, salah dalam menyimpan air cucian beras. Nah, bagaimana cara menyimpan air cucian beras, beli? Beli sudah sering sekali tunjukkan videonya di video-video yang lalu di tahun 2020, 2019. Jadi, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan wadah yang bisa kita tutup dengan baik, akan tapi memiliki sirkulasi udara yang kecil. Kemudian cara yang kedua, sahabat bisa menambahkan arang. Nah, di sini sahabat bisa menggunakan arang kayu di bagian dasar dari tempat kita menyimpan air cucian beras, sehingga air cucian beras yang bisa kita simpan itu sampai jangka waktu sekitar 5-1 minggu. Tapi jangan sampai lebih dari 1 minggu karena akan terjadi proses fermentasi, sahabat, yang mana ini sangat beli sayangkan sekali kita memfermentasi dengan tanpa memberikan bahan-bahan yang lengkap. Kemudian kesalahan yang ketiga, sahabat, kadang-kadang kita berpikir bahwa air cucian beras itu harus melulu difermentasi dulu untuk bisa kita gunakan. Sebenarnya tidak, sahabat. Dan ini juga sudah sering beli bahas di video-video sebelumnya. Bahkan berdasarkan apa yang beli lihat sendiri waktu beli kecil, beli sering melihat nenek beli menggunakan air cucian beras langsung kepada tanaman di sekitar dapurnya. Dan apa yang terjadi, tanaman cabai di sekitar dapur nenek beli, mendiang nenek beli itu tumbuh dengan subur. Nah,
Akan tetapi di sini ada catatan, sahabat. Ini ada banyak dari kita yang kadang-kadang memberikan air cucian beras yang secara langsung kepada tanaman itu dengan mencampurkannya dengan vetsin atau MSG, sahabat ya. Dan ini sudah pernah beli bahas berkali-kali juga, sahabat, bahwa efek MSG memang baik pada saat awal-awal fase pemberian. Akan tapi ketika masuk 3 bulan pemberian, maka terjadi perubahan pada tekstur dari media atau dari tanah itu, sahabat. Jadi di sini beliau lebih merekomendasikan sahabat bisa memberikan campuran berupa telur, sahabat ya, telur, sahabat. Jadi telur sahabat bisa campurkan ke dalam cucian beras, kemudian sahabat bisa berikan ke tanaman. Juga sahabat bisa menambahkan gula merah, sahabat campurkan, kemudian sahabat bisa langsung gunakan ke tanaman yang ingin sahabat pupuk. Dan kabar baiknya, kini karena sudah ada biang kompos, maka proses mengolah air cucian beras menjadi pupuk organik cair jadi jauh lebih mudah. Jadi kita tinggal mencampurkan setengah sendok biang kompos ini kepada 5 liter air cucian beras, dan kita bisa langsung siramkan kepada tanaman yang ingin kita pupuk dengan menggunakan air cucian beras. Jadi semua terasa jauh lebih mudah, lebih simpel, dan menghemat waktu kita. Kemudian kesalahan yang keempat, sahabat, ini paling sering dan sudah beli juga sering bahas di video-video sebelumnya. Jadi memberikan pupuk organik cair baik yang difermentasi maupun yang tidak difermentasi dari air cucian beras ini dengan terlalu sering, sahabat. Nah, setiap pupuk organik cair yang asalnya dari bahan apapun biasanya itu pH-nya cenderung asam. Memang pH asam ini bisa mempengaruhi tanah kita, akan tapi ini juga mudah sekali untuk dinetralkan oleh mikroorganisme tanah. Jadi berbeda dari keasaman yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sintetis. Jadi kalau kita membuat tanah kita asam dengan terlalu sering memberikan pupuk organik cair seperti ini, itu bisa dibenahi oleh mikroorganisme tanah. Jadi ada bakteri penambat nitrogen, ada bakteri pelarut fosfat yang bisa menetralkan kembali dari pH tanah yang kita miliki. Kan tetapi tetap saja, sahabat, jangan terlalu sering memupuk tanaman kita dengan pupuk organik cair. Tidak pandang bulu, baik yang berbahan dasar air cucian beras maupun pupuk organik cair yang berbahan dari bahan lain. Tetap kita harus memiliki jadwal pemupukan pada tanaman kita. Minimal seminggu sekali sudah baik, sahabat, bila memang tanaman sudah berada pada media tanam yang sehat. Dan kemudian kesalahan yang kelima. Nah, kesalahan yang kelima ini relatif agak aneh, sahabat ya. Karena tapi ada pernah kasus sahabat beli yang pernah mengeluh mengenai hal ini. Jadi menggunakan beras yang ternyata menggunakan pemutih, sahabat. Nah, beli sendiri tidak tahu metode pemutihan beras ini seperti apa. Yang beli tahu, sahabat beli yang memiliki penggilingan padi biasanya menggunakan mesin yang berkualitas lebih baik untuk bisa membuat beras menjadi lebih bersih. Akan tetapi katanya, sahabat, karena beli juga hanya melihat di media sosial bahwa ternyata ada juga beras yang menggunakan pemutih. Nah, ini yang berbahaya, sahabat. Bila memang ini ada, sahabat ya, ini yang berbahaya. Jadi jangan sampai sahabat menggunakan beras yang ternyata mengandung pemutih. Ini justru bisa membuat mikroorganisme tidak ada yang tumbuh alias mati semua, sahabat. Jadi apapun yang ingin kita gunakan, pastikan itu gunakan dari bahan-bahan yang sehat. Ini persis seperti kasus ketika teman beli komplain terhadap kompos yang berefek negatif bagi tanamannya. Ternyata setelah diusut, bahan-bahan kompos yang teman beli ini gunakan ternyata salah satunya adalah rumput. Dan ternyata rumput itu didapat dari rumput yang sudah diberikan racun pembunuh rumput. Itu namanya apa ya, beli nggak ngerti. Ada racun yang bisa membunuh rumput seperti itu. Nah, itu yang digunakan, dan ternyata racun ini menjadi residu di kompos itu. Dan ketika kompos itu digunakan, sahabat, ternyata tanaman menjadi kerdil. Nah, ini adalah mirip ya. Jadi bahan-bahan yang sudah terkontaminasi oleh racun, bahan-bahan yang tidak seharusnya kimia sintetis, ini justru menjadi bumerang ketika kita menggunakannya sebagai pupuk organik. Oke, sahabat, jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Bali Organik TV lainnya.